Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Ya, di kesempatan kali ini channel Dunia Servis Elektronik mau sedikit berbagi cerita masalah dunia servis elektronik yang saya alami ya teman-teman ya, yang saya pernah praktekkan, yaitu beberapa kerusakan-kerusakan untuk speaker aktif Hooper. Nah, ini untuk boxnya, ini contohnya. Dan untuk mesinnya ini speaker aktif Hooper HA15 HA400. Jadi ini nanti mau berbagi ya sedikit pengalaman beberapa kerusakan-kerusakan yang ada di speaker aktif Hooper. Contohnya ini mesin 15 HA400. Jadi ada beberapa kerusakan-kerusakan yang pernah ada di speaker aktif Hooper ini, dan yang pernah saya alamin, dan bagaimana cara solusinya ya untuk servisnya. Ya teman-teman ya, sebelum lanjut untuk video berikutnya ya, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Lanjut. Ya teman-teman, kita lanjut. Ada beberapa kerusakan di speaker aktif Hooper. Ini modelnya HA15 HA400 atau 12 HA350. Ini speaker aktif Hooper ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa kerusakan yang pernah saya servis dan yang saya pernah praktekkan untuk solusinya ya, untuk bagaimana cara menanganinya atau bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan servisannya. Jadi untuk kerusakan speaker aktif Hooper. Ini modelnya bisa 15 HA400 atau 12 HA350. Nah, ini teman-teman ya, untuk mesinnya ini seperti ini. Panel depannya. Ini mesinnya seperti ini. Untuk mesin utuhnya seperti ini ya, di bagian powernya. Di bagian tune kontrolnya ini di dalamnya. Yang paling di dalam ini adalah mesin crossover aktif. Jadi tune control dengan dua output ya, output untuk bagian low dan untuk bagian high-nya ya. Dan ini untuk panelnya adalah penguat line masternya atau line in master, ada bass treble-nya, dan ada penguat mic-nya ada dua, mic 1 dan mic 2, dan ada bagian kontrol atau indikator klip ya. Nah, ini teman-teman ya untuk mesinnya. Yang pernah saya alami untuk kerusakan di mesin atau speaker aktif Hooper 15 HA400 atau 12 HA350. Ini yang pertama, suara speaker tweeter mati atau tidak suara ya. Nah, ini yang pernah saya alami untuk servisan speaker aktif Hooper. Ini kerusakannya untuk suara speaker tweeternya mati. Jadi untuk speaker aktif dengan kerusakan bagian tweeternya mati, yang pertama penelusurannya
Yang pertama penelusurannya adalah satu, mengukur untuk speaker tweeternya. Jadi yang pertama, penelusuran pertama adalah mengukur nilai resistansi speaker tweeternya, speaker tweeter. Jadi untuk speaker tweeternya yang pertama itu diukur secara pasif ya. Ini menggunakan tester dengan skala ohm. Posisinya dikali 1 atau di posisi buzzer. Jadi nanti diukur untuk spoolnya, apakah spool di bagian tweeternya itu putus atau masih normal ya, nyambung ya. Jadi langkah pertama adalah mengukur bagian speaker tweeter, nilai resistansinya, nilai ohmnya ya. Jadi yang pertama, apabila speaker tweeter ini normal, diukur secara pasif, ada nilai resistansinya, ini sekitar 16 ohm untuk speaker tweeter Hooper. Langkah kedua adalah mengecek bagian mesin speaker aktif. Mengecek bagian mesin speaker aktif, tentunya di bagian penguat amplifier tweeternya ya. Jadi ini di mesin speaker aktif ini ada 2 power ampli. Jadi power ampli bagian high-nya itu bagian tweeternya, dan power ampli bagian low-nya ya, atau bagian 15 in atau speaker 12 in atau 15. Jadi mengecek bagian power amplinya di bagian power ampli speaker tweeter. Untuk mesinnya yang di sini. Untuk keterangan lebih jelas, ini mesinnya teman-teman ya. Nah, ini ada bagian power ampli untuk speaker tweeter. Ini menggunakan IC TDA 7293. Ini bisa diganti ya teman-teman ya. 7293, 7294, 7295, 7297. Nah, ini teman-teman bisa diganti ya. Jadi langkah kedua adalah mengecek ya untuk bagian mesinnya di power ampli untuk speaker tweeter. Yang pertama, cek bagian sikringnya, piusnya. Ini ada 2 pius, teman-teman bisa diukur secara pasif juga. Ini menggunakan tester, posisinya di skala ohm kali 1 atau di buzzer. Ukur apakah sikringnya ini ada yang putus atau tidak ya teman-teman ya. Jadi langkah untuk penelusurannya nanti diukur atau dilihat untuk mesinnya sikringnya apakah putus atau tidak. Kalau sikringnya tidak putus, teman-teman cek pengukuran aktif. Yang pertama tadi pengukuran pasif. Jadi yang kedua adalah pengukuran aktif ya. Pengukuran aktif di sini adalah mengukur ya tegangan di PCC input power ampli bagian speaker tweeter. Ini tegangannya 39 volt DC ya, CT atau simetris plus min ground. Jadi nanti diukur secara aktif tegangannya, apakah tegangannya plus dan minnya ada atau tidak ya untuk tegangan ke IC-nya. Untuk fisiknya teman-teman juga bisa lihat apakah IC-nya pecah atau masih utuh ya, normal ya. Jadi langkah-langkahnya juga harus pelan-pelan ya, step by step ya, satu persatu ya. Jadi yang pertama adalah mengukur speaker tweeternya, yang kedua adalah melihat ya, mengecek bagian mesinnya. Untuk bagian power ampli bagian speaker tweeter ya, itu ada pengaman sikring, ada 2. Untuk pengukuran secara aktif, tadi pengukuran secara pasifnya adalah mengukur untuk nilai sikringnya ya, apakah putus apa tidak ya. Kalau tidak putus, maka selanjutnya adalah pengukuran secara aktif. Pengukuran secara aktif ini teman-teman sudah ada ya video sebelumnya, bahwa power ampli IC TDA ini bisa bekerja normal atau sudah aktif normal. Ini dengan teknik pengukuran aktif. Yang pertama mengukur tegangan PCC input. Kedua, mengukur PCC output harus setengah tegangan dari PCC input ya teman-teman ya. Ini cukup 2. Dan yang ketiga mengukur DCO, karena ini untuk tegangan biasnya ini IC ya, menggunakan IC TDA 7293. Jadi pengukurannya ada 3 ya teman-teman ya. Pengukuran aktif ya, mengukur tegangan PCC inputnya itu harus sama ya, dua-duanya plus dan min. Yang kedua mengukur PCC outputnya itu harus setengah dari tegangan PCC input. Ini videonya sudah ada ya di konten sebelumnya. Dan mengukur tegangan DCO. Jadi teman-teman bisa langsung diukur setelah mengukur speaker tweeternya.
tegangan di output speakernya ini ada tulisan HF output ini teman-teman ya. Ini diukur menggunakan tester di posisi DC volt, posisi di 20 atau posisi di 2 atau di 200 nggak apa-apa. Ini diukur antara CT atau ground ini dengan output speakernya. Apakah tegangan DC-nya ada atau tidak, teman-teman ya. Kalau tegangan tidak ada dan setelah diukur secara aktif tadi, pengukuran PCC input, PCC output, setengah dari PCC input ini, artinya ini power kategorinya untuk pengukuran aktifnya normal ya. Nah, langkah selanjutnya yang tadi adalah mengecek ya, mengecek mesin, power, bagian speaker, tweeter. Yang ketiga adalah mengecek sinyal ya, sinyal input di power ampli bagian tweeter. Nah ini speaker aktif, mengecek sinyal input yang ada di bagian power ampli speaker tweeter. Ini ada tulisannya high in. Jadi ini input buat IC TDA 7293. Ini bisa nanti caranya teman-teman menggunakan kapasitor Elco ini 1 mikro, tinggal disentuh di bagian high in ini, di bagian sinyal inputnya. Apakah di speaker tweeternya ini setelah dipasang kabelnya tadi, ini pasang lagi untuk outputnya, dan ini disentuh menggunakan kapasitor Elco 1 mikro. Nanti apakah ada sinyal yang bunyi di output speakernya? Ini langkah-langkahnya teman-teman untuk yang ketiga. Nah ini supaya penyelesaian suara speaker tweeternya mati itu dikarenakan karena apa? Jadi langkah-langkahnya yang pertama itu ya teman-teman ya. Jadi yang ketiga tadi adalah mengecek bagian sinyal ini. Kalau sinyal inputnya ini tidak ada bunyi ya teman-teman ya, tidak ada bunyi sama sekali, berarti bagian power ampli ini rusak ya teman-teman ya. Bagian ampli power ampli TDA 7293 ini rusak ya. Rusak ini. Nah, untuk sistem di mesin speaker aktif woofer HA15HA400 ini tidak ada sistem muting ya, tidak ada sistem muting. Jadi dari IC TDA itu langsung ya mengeluarkan inputnya. Jadi kalau inputnya tidak ada sinyal berarti IC-nya ganti ya teman-teman ya. Walaupun tadi pengukuran PCC inputnya dan pengukuran PCC outputnya itu sudah normal ya, setengah dari tegangan PCC input. Jadi kalau inputnya itu tidak ada sinyal, maka IC-nya itu bisa diganti yang baru ya teman-teman ya. Jadi mengecek sinyal input. Nah di sini ada ketulisannya high in ya. Jadi keterangannya untuk high input. Jadi langkah selanjutnya, setelah sinyal inputnya ini sudah ada, sudah bunyi mengeluarkan suara di speaker tweeternya, lanjut untuk pengecekan di bagian kontrol panelnya. Setelah dari input high inputnya ini masuk ke crossover aktif ya. Ini mesin crossover aktif. Ini ada 2 output dari frekuensi high-nya dan ini untuk frekuensi low. Jadi cek di sini. Nanti ada ketemu lagi ini inputnya sampai ke panel depan ya teman-teman ya. Sampai ke panel depan ini juga ada keterangannya untuk bagian line in-nya ya teman-teman ya. Line in lagi ini sampai ke titik terakhir ini ya teman-teman ya, untuk di panel depannya. Jadi diurutin satu persatu dari awal ya teman-teman ya. Dari awal ini dari speaker, dari mengukur nilai resistansi speakernya, dari mengecek ya apakah mesinnya itu sudah ada yang rusak apa enggak untuk sinyalnya teman-teman ya. Dari diurut dari pertama ya teman-teman ya sampai ketemu bagian input mana yang tidak normal ya, bagian output mana yang tidak normal untuk bagian tune controlnya. Untuk bagian crossover aktifnya ini menggunakan IC-nya, menggunakan IC itu NE5532 untuk bagian crossover aktifnya. Untuk bagian tune controlnya, ini line inputnya, ini menggunakan IC TL072. Untuk bagian mic-nya juga sama ya teman-teman ya. Nah ini cara untuk
penelusuran ya kerusakan di speaker aktif Hooper ini dengan kerusakan speaker bagian tweeternya mati. Untuk bagian tune kontrolnya ini tegangannya CT ya, simetris 15 volt plus dan 15 volt min ya. Nanti diurutin sampai ketemu rusak yang mana ya. Jadi bisa ditelusurin satu persatu. Nah ini teman-teman ya, salah satu kerusakan beberapa di speaker aktif Hooper. Ini salah satunya speaker aktif speaker tweeternya yang rusak ya. Lanjut untuk kerusakan yang selanjutnya. Ya teman-teman, sekarang lanjut untuk kerusakan beberapa kerusakan yang ada di speaker aktif Hooper 15HA400 atau 12HA350 ya. Yang kedua, kerusakannya speaker bass atau speaker 15 in atau 12 in-nya itu tidak keluar suara atau mati ya. Nah, ini kerusakan yang pernah saya alamin di servisan ya teman-teman ya. Jadi kerusakannya untuk speaker bassnya atau 15 in atau 12 in-nya itu tidak keluar suara. Jadi yang pertama ya, langkah penelusurannya tetap ya. Yang pertama adalah mengukur ya, mengukur nilai resistansi speaker 15 in atau 12 in. Jadi speakernya itu tetap ya, pertama tuh diukur dengan menggunakan tester, posisinya di skala ohm. Nanti diukur nilai resistansinya, apakah ini speakernya nilai resistansinya atau spoolnya itu putus atau tidak ya teman-teman ya. Jadi langkah pertama adalah mengukur. Yang kedua sama ya untuk prosesnya, yaitu mengecek bagian mesinnya. Mengecek bagian mesinnya untuk speaker aktif Hoopernya. Karena di speaker aktif Hooper ini mesinnya ada dua power ampli ya, bagian low dan bagian high. Jadi untuk bagian low-nya, nah ini. Jadi mengecek bagian power amplinya. Mengecek bagian power amplinya, tetap ya pertama sama ya, mengecek bagian sikringnya. Apakah nanti sikring ini salah satu ada yang putus atau tidak, tetap digunakan tester ya untuk mengecek apakah sikringnya putus atau tidak. Kalau sikringnya salah satu ada yang putus, berarti di bagian powernya ini ada kerusakan. Untuk kerusakannya teman-teman jangan menggunakan sistem kebiasaan ya, atau seringnya kerusakan ini adalah komponen ini, kebiasaannya komponen itu kalau di teknik elektronik tidak menggunakan sistem itu ya. Jadi tetap menggunakan sistemnya adalah teknik pengukuran pasif dan teknik pengukuran aktif. Nah ini penting teman-teman ya, untuk dunia servis elektronik bagian audio ini tidak menggunakan sistem kebiasaan atau seringnya ya untuk komponen-komponen yang rusak. Jadi kalau umpama ada kerusakan di bagian mesin, bagian power ampli speaker 15 atau 12, ini ada kerusakan, teman-teman tidak menggunakan sistem kebiasaannya rusaknya ininya aja, diganti itunya aja, itu tidak menggunakan sistem itu ya teman-teman ya, tapi menggunakan sistem teknik pengukuran pasif dan pengukuran aktif. Nah ini teman-teman harus sering-sering menggunakan teknik pengukuran aktif. Nah lanjut ya teman-teman ya. Jadi setelah sikringnya salah satu ada yang putus, maka langkah berikutnya adalah mengukur secara pasif untuk komponen-komponen yang ada di power bagian amplinya ya teman-teman ya. Dari mulai transistor finalnya, ini kalau 15HA400 ini ada menggunakan transistor C5198, ada yang menggunakan 5200 ya, 2SC5200, ada yang menggunakan C5198. Ini beda-beda ya, tetapi fungsinya sama. Jadi yang pertama adalah mengecek bagian mesinnya untuk mengukur pasif ya, sikringnya pertama ini karena ada pengamannya. Yang kedua, kalau salah satu sikring ada yang putus, berarti ini ada kerusakannya. Kerusakannya bisa sedikit, bisa banyak, bisa gampang atau bisa susah ya teman-teman ya. Tetapi tetap dilakukan secara tekniknya adalah pengukuran pasif dan pengukuran aktif, diukur satu persatu. Jadi tidak menggunakan sistem kebiasaan atau seringnya rusaknya ya teman-teman ya. Ini untuk bagian pengecekan mesin ya, pengecekan bagian mesin ya, bagian mesin power ampli speaker 15 in atau 12 in.
Nah itu teman-teman ya. Pada saat pengecekan pasif ini ada beberapa komponen yang rusak. Nah ini juga untuk penjelasannya teman-teman tetap menggunakan tadi ya teknik pengukuran aktif. Nah teknik pengukuran aktif untuk bagian power ampli ya, untuk audio itu tetap digunakan ya sistemnya. Teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Yang pertama untuk pengecekan secara aktif di bagian mesin hooper ini, yang pertama adalah pengecekan pengukuran secara aktif PCC input. Nah PCC input ini di speaker aktif hooper ini menggunakan dua tingkat power supply. Dua tingkat power supply. Yang pertama power supply untuk bagian drivernya, mesin drivernya. Ini tegangannya besar teman-teman ya, sekitar 84. Ini catat teman-teman ya, tegangannya untuk plus dan min mesin drivernya itu 84 volt. Nah untuk bagian mesin pinalnya, transistor pinalnya itu 39 volt. Jadi beda ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mesti dicatat atau diperhatikan untuk tegangan mesin di ampli atau mesin speaker aktif hooper. Ini ada dua tegangannya, 84 volt plus min ini untuk driver dan 39 plus min untuk bagian pinalnya. Ini pengukurannya ya. Jadi untuk pengukuran aktifnya itu pertama PCC inputnya itu harus sama ya, antara plus dan min tegangannya harus sama ya. Yang kedua pengukurannya adalah pengukuran PCC output. PCC output ini juga harus sama ya. Cara pengukurannya adalah tegangan PCC output itu harus setengah dari tegangan PCC input. Jadi pengukuran pertama ini dari mesin drivernya. Mesin drivernya 84 volt dari plus ke CT, 84 volt. Jadi 84 ke CT, dari 84 plus ke CT dan 84 ke output speaker juga harus sama ya tegangannya. Itu teknik pengukurannya sudah ada ya video sebelumnya untuk konten-konten perbaikan speaker aktif ya. Nah ini teman-teman ya cara untuk penelusuran kerusakan speaker aktif hooper HA15HA400 atau 12HA350. Ini suara bassnya itu mati ya atau tidak ada suara ya. Jadi cara penelusurannya yang pertama mengukur nilai resistansinya speaker. Yang kedua mengecek bagian mesinnya untuk bagian komponennya secara pasif. Dan langkah selanjutnya adalah kalau ada kerusakan pengukuran secara aktif ya. Yang ketiga sama ya teman-teman ya untuk mengecek bagian signal ya, signal input. Jadi di sini ada ketulisan low input. Yang pertama tadi high input, yang kedua adalah low input atau lay in ya. Nah di sini ada teman-teman ya. Nah ini nanti dicek apakah signalnya itu ada setelah kita trigger. Ini menggunakan kapasitor Elco 1 mikro. Dan kita pasang untuk output speakernya di speaker 15 atau 12. Kita tes di sini apakah signal inputnya keluar atau tidak ya untuk signalnya. Jadi mengecek bagian signalnya. Setelah signal input ini tidak ada, berarti memang yang tadi untuk salah satu komponen di bagian powernya itu ada kerusakan. Ini penelusurannya supaya lebih satu persatu ya teman-teman ya, tidak menggunakan kebiasaan itunya seringnya ininya gitu teman-teman ya. Jadi menggunakan sistem pengukuran pasif dan pengukuran aktif. Setelah pengecekan inputnya, ini dilanjut ya teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah mengecek bagian crossover aktif. Nah ini teman-teman ya, di dalamnya ada crossover aktif. Ini, jadi ada tune control untuk bagian penguat frekuensi low ya. Nah ini tadi frekuensi high-nya, ada frekuensi bagian low-nya. Ini menggunakan sama IC-nya NE5532. Dan lanjut untuk bagian tune controlnya ya, langsung ke master volume line input. Ini bass treble, ini menggunakan IC TL072. Tegangannya sama ya, tadi sudah disebut ya teman-teman ya. Tegangannya simetris, tegangannya plus 15 dan min 15. Nah ini dari pertama sampai selesai ini pengukurannya teman-teman ya. Supaya teman-teman kalau ada kerjaan yang sama kasusnya, ini cara penelusurannya adalah seperti ini teman-teman ya. Supaya lebih memudahkan ya teman-teman ya. Untuk proses pengerjaannya teman-teman ya, videonya sudah ada ya sebelumnya ya. Lanjut untuk kerusakan selanjutnya.
Ya teman-teman ya, sekarang lanjut untuk beberapa kerusakan speaker aktif Hooper. Ini modelnya 15 HA400 atau 12 HA350. Yang ketiga adalah yang saya pernah alami di servis elektronik adalah ada suara jeduk. Ada suara jeduk saat saat speaker aktif pertama kali di on, itu ada suara jeduk dan di off kan ya. Jadi ada suara jeduk di speaker saat on atau off. Jadi pada saat saklar pertama di on kan atau dimatikan, di off kan ya maksudnya, ini ada suara jeduk di speaker. Nah ini teman-teman ya, jadi ada kerusakan. Ini speaker aktif dengan suara jeduk pertama ya. Jadi waktu saat pertama on itu langsung ada jeduk teman-teman ya. Nah ini yang pernah saya alamin. Untuk penelusurannya, pertama adalah pengecekan, tetap teman-teman ya, pengecekan di mesin ya, di mesin speaker aktif Hooper bagian power speaker aktif bagian power speaker 15 ya. Jadi pengecekan bagian mesin power ampli speaker 15 atau speaker bagian tweeternya. Nah ini karena ini suaranya normal, speaker aktif ini normal, tetapi bagian pertama saat di on kan ya atau saat di off kan, pada saat on dan setelah di off kan ini ada suara jeduk. Berarti dan inputnya ini normal ya teman-teman ya, inputnya ini normal, untuk mic-nya fungsi, line inputnya juga fungsi, tetapi pada saat pertama itu ada suara jeduk. Jadi ini untuk pengecekan penelusurannya, ini untuk bagian power amplinya ini dipastikan normal ya teman-teman ya, karena tadi untuk sinyal inputnya normal, bagian mic-nya juga berfungsi normal ya. Jadi bagian amplinya ini mesinnya normal, bagian power ampli speaker 15, 12 atau bagian speaker tweeternya ini normal ya. Jadi yang perlu dicek adalah tegangan PCC input. Nah ini teman-teman ya, yang perlu ditelusurin secara teliti. Yang pertama pengecekan mesinnya, yang kedua lah pengecekan secara aktif, pengecekan secara pasif teman-teman, maaf ya, pengecekan secara pasif itu di komponen power supply ya teman-teman ya, di komponen power supply untuk mesin speaker aktif Hooper. Ya teman-teman ya, setelah tadi pengecekan, untuk penelusurannya adalah pengukuran secara pasif ya untuk komponen di bagian regulator, bagian power supply untuk mesin speaker aktif Hooper ya. Ini ada kapasitor dengan nilai kapasitasnya adalah 6800 mikro 50 volt. Ini ada 4 biji. Ini diukur secara pasif, apakah nilai kapasitasnya ini berkurang atau mengalami kekeringan ya untuk bagian kapasitornya. Jadi nanti teman-teman diukur secara pasif, ini dicopot teman-teman ya, dilepas untuk kapasitornya, diukur satu persatu secara pasif pengukurannya. Ini di tester ada untuk mengukur kapasitor ya, atau menggunakan SR. Jadi nanti diukur secara pasif untuk komponen regulatornya atau power supply. Kapasitornya wajib dilepas ya dari mesinnya, diukur secara pasif. Diukur satu persatu, ini ada 4, wajib diukur semuanya. Apakah nilai resistansinya sama atau ada yang berkurang ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah mengukur pengecekan secara aktif ya. Jadi setelah tadi diukur secara pasif untuk pengukuran kapasitornya, nilai kapasitasnya, yang selanjutnya adalah mengukur secara aktif apakah tegangan di kapasitor ini tegangan simetris untuk low dan tegangan untuk high-nya. Ini ada 2 tegangan ya untuk power supply-nya. Di tegangan 39 volt ini apakah sama untuk PCC inputnya, plus dan min. Dan untuk tegangan high-nya ya 84 ya, antara plus dan min apakah sama atau tidak ya. Jadi diukur secara aktif ya. Nanti bisa ketahuan apakah tegangannya normal, sama atau tidak ya teman-teman ya. Itu yang bisa menyebabkan ada suara jeduk saat pertama on
dan saat di off-kan ya teman-teman ya. Jadi untuk penelusurannya, pertama cek bagian mesinnya. Ini untuk bentuk fisiknya, mungkin komponen ada yang kapasitor yang sudah menggelembung. Dan kedua, pengukuran pasif. Ini di kapasitornya, ini wajib dilepas ya, tidak mengukur di mesinnya ya, tapi dilepas. Yang ketiga adalah mengukur secara aktif untuk tegangan PCC inputnya. Nah, ini yang menyebabkan ada suara jeduk di speaker aktif Hooper 15HA400 atau 12HA350 pada saat di on-kan atau di off-kan ya teman-teman ya. Lanjut untuk kerusakan yang berikutnya. Ya teman-teman ya, untuk kerusakan yang berikutnya adalah yang saya pernah alami di servis audio ini speaker aktif Hooper adalah yang keempat, indikator power aktif ini signalnya langsung klip ya. Ini langsung klip warna kuning ya. Aktifnya warna biru, ini proteknya warna merah dan klipnya adalah warna kuning ya. Jadi speaker aktif ini di on kan langsung klip ya teman-teman ya. Jadi solusinya bagaimana ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman langsung aja kalau ada saat power on, indikator klip langsung menyala. Indikator klip menyala. Jadi langkah penelusurannya adalah teman-teman bisa langsung cek untuk lampunya. Ini lampunya ini diurut atau ditelusurin jalurnya. Ini ada IC ya. IC-nya ini menggunakan IC TL072. Nah, ini teman-teman bisa langsung ganti untuk IC-nya. Tetapi sebelum diganti IC-nya, teman-teman bisa cek ya tegangan PCC inputnya di IC TL072, yaitu tegangannya adalah simetris ya, 15 volt plus dan 15 volt min ya. Apabila tegangannya itu tidak sama untuk tegangan 15 dan tegangan 15 plus dan min, maka penelusuran selanjutnya adalah mengecek jalur tegangan inputnya, tegangan PCC inputnya dari mulai tune control ini sampai ke crossover dan sampai ke soket yang keluar ini ya, menuju arah ke mesin speaker aktif Hooper. Nah, ini ada soketnya dan ada keterangan untuk tegangan plus 15 dan min 15. Nah, nanti di sini ada bagian penguat power supply, ini menggunakan transistornya TIP 122 dan 127. Nah, ini teman-teman ya, untuk bagian tegangan PCC inputnya 15 volt plus dan 15 volt min ya. Jadi cara penelusurannya seperti itu. Yang pertama, pengecekan tegangan PCC inputnya. Yang kedua, pengecekan jalur di lampu klipnya. Ini sampai ketemu IC ini TL072. Ini bisa diganti IC yang baru ya. Ya, itu teman-teman ya, salah satu beberapa kerusakan yang ada di speaker aktif Hooper. Ini untuk panelnya, ini untuk mesinnya, teman-teman ya, seperti ini. Beberapa kerusakan yang ada di speaker aktif Hooper yang pernah saya alami di servis audio. Dan cara untuk solusi servisnya ini teman-teman ya, caranya seperti itu ya, tadi udah dijabarkan ya atau diuraikan ya teman-teman ya. Ya teman-teman, semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio. Ini contohnya speaker aktif Hooper modelnya 15HA400 atau 12HA350. Ya teman-teman ya, apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan tidak berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf ya teman-teman ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sudah mendukung dan menonton konten saya. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.